Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam hormat dan ta'zim kami kepada guru anda kami, putra terbaik Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Pucuk Sekuat, guru anda Dr. Sianto SIMH, inspirator kami, motivator kami, sehingga banyak ilmu-ilmu baik beliau yang sampai saat ini kami tumpahkan ke masyarakat sebagai amal jariah beliau, kebaikan beliau kepada kami murid-muridnya. Sama kita muliakan, kita hormati tokoh pemuda Sumatera Utara, senior saya di Fakultas Syariah Win Sumatera Utara, Abang Da Johnson Suhaliho SHI, yang telah mewakafkan dirinya untuk berjuang demi kepentingan umat. Kita doakan segala hajat dan keinginan beliau dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang beliau inginkan, Allah taala permudah. Dan insyaallah mudah-mudahan beliau senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak kata pepatah, kalaulah terbang belum belibis, terbanglah dia di atas awan. Hari ini Bang Johnson seorang aktivis, kita doakan tahun depan jadi anggota dewan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama kami muliakan, kami hormati mama kami, papa kami, owner warung tas kopi yang tetap membersamai anak-anaknya, remaja-remaja masjid. Susah tempat mengadu, ketika lelah tempat kami berteduh, warung tas kopi. Terima kasih mama papa tetap bisa membersamai kami anak-anak remaja-remaja masjid, khususnya Desa Bandar Khalifah. Dan insya Allah mudah-mudahan mama dan papa selalu sehat walafiat. Yang saya hormati istri organisasi Mata Air Dakwah, sekretaris saya 7 tahun bersama Abang Da Darmawan Sastra, Ustaz Mukhlis Al-Ansor, Ustaz Arif Irama, yang mana Abang Da Mata Air Dakwah ini adalah lembaga yang telah kami buat 7 tahun yang lalu. Lembaga ini tergerak atas inspirasi 4 orang yang gak pernah tidur, selalu tidur di samping keranda masjid. Dan alhamdulillah rabbil alamin, keresahan ini kami bangun di musola tertua di Desa Bandar Khalifah, namanya At-Tasrih. Kami kumpulkan anak-anak, bertahan pengajian itu 1 tahun 2 bulan. Akhirnya berpindah ke rumah kami, nyewa kontrak satu dari tempat yang lain. Alhamdulillah sekarang sudah rumah sendiri. Kita patenkan lembaga Mata Air Dakwah ini sebagai generasi Qurani, pencipta generasi murabbi. Dan alhamdulillah selalu mendapatkan prestasi terbaik, baik di tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hormat saya kepada orang tua kita,
owner warung tas kafe Bapak dan Ibu yang sudah bersedia lokasi ini untuk dimaksimalkan oleh adik-adik kita dari remaja-remaja Masjid Bandar Khalifah sebagai media majelis ilmu. Sahabat saya, tokoh nasional Dr. Krisdianto SHMH, pengurus MUI Pusat, anak Bandar Khalifah, ini luar biasa. Kalau saya di kampung, orang kampung itu merasa takut karena begitu pulang dari merantau ke Medan, terus nggak pulang-pulang kampung lagi, baru Medan. Tapi Pak Dokter ini ya, berjihad di Jakarta, tiba-tiba sudah jadi warga Jakarta, menjadi tokoh nasional, sekarang menjadi pengurus MUI Pusat. Luar biasa. Saya mendapatkan riwayat beliau menjadi pemateri penceramah di berbagai tempat, bahkan sampai mengisi komik di Senayan. Ini nanti akan diikuti oleh Adinda Khairul Fahmi, ya, yang terinspirasi dari perjalanan Pak Dr. Krisdianto, anak musola yang kemudian hari ini melamar buana menjadi tokoh Jakarta. Kemudian bersama sahabat-sahabatnya Ustaz Arwansa, Pak Mukhlis Al-Ansari serta seluruh pendiri dan pengurus Mata Air Dakwah Sumatera Utara bersama Adinda Ketua Umum Khairul Fahmi. Mudah-mudahan lembaga ini selalu menginspirasi anak-anak muda dan tetap berjuang untuk melanjutkan syiar dakwah sampai ke akhir Nusantara. Adik-adik seluruh generasi harapan bangsa yang tergabung dalam remaja masjid, wajah-wajah muda yang insya Allah nanti salah satu dari mereka nanti mudah-mudahan akan mengguncang Indonesia, mengguncang dunia, menjadi tokoh-tokoh, ya, menjadi para aktor, menjadi ekonom, menjadi politisi, ya, menjadi bahkan mungkin nanti menjadi pejabat-pejabat publik yang bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan kita, terkhusus masyarakat Bandar Khalifah. Hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Tentu pertama syukur alhamdulillah kesempatan ini pagi yang sedikit mendung kita masih bisa bersilaturahim, berkumpul, berdiskusi di warung tas kopi yang insya Allah malam ini bersama narasumber kita yang sengaja hadir, anak Bandar Khalifah yang besar di Jakarta. Mudah-mudahan acara kita ini sebagai majelis ilmu nanti kelak setidaknya memberikan dorongan motivasi kepada adik-adik, ya, adik-adik yang hari ini masih ada di remaja masjid, adik-adik yang hari ini masih menimba ilmu, bahwa ada abang-abang kita, abang-abang kalian, ya, yang hari ini dengan segala kemampuan dan kelebihannya telah berkiprah, bukan lagi berkiprah di Bandar Khalifah, tapi sudah berkiprah di negara Islam. Saya kira ini menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi kita adik-adik, terutama adik-adik yang hari ini masih terus menimba ilmu. Kemudian yang kedua, tentu majelis kita ini nanti akan banyak memberikan pengalaman, ya, terutama materi kita yang diangkat hari ini adalah tentang perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, ya. Ini makanya Pak Dokter ini hadir, ya, sebagai pengurus MUI Pusat. Tentu informasi yang beliau punya berkaitan dengan informasi nasional bahkan internasional, musola at-taslim
bersama Pak Dokter, karena saya bersama beliau ini dulu setiduran sama, seangkot bersama, sekelas bersama, ya, sampai kemudian kami berpisah ketika beliau harus melanjutkan karir ke Jakarta setelah selesai S2. Saya ditinggalkan beliau di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau lanjut, ya, master hukum Islamnya, tamat. Kemudian saya sampai sekarang masih nyangkut, ya, karena kesibukan sehari-hari sebagai, ya, aktivis dakwah dan aktivis partai politik. Saya kalau melihat adik-adik ini, saya teringat bahwa 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, ada seperti adik-adik ini dulu menjadi guru lagi, ya. Ini adik-adik ini SMA semua ini, ya. Ada yang sudah kuliah, ada yang sudah kuliah, ya. Mungkin yang sudah kuliah nggak bisa jadi guru, ya. Adik-adik, saya sedang menyiapkan masa depan untuk generasi muda di masa yang akan datang. Sedang berjuang, karena nanti setelah ada di kursi parlemen, kita akan mencoba menata, menyiapkan berbagai aturan yang menyelamatkan generasi anak-anak muda. Ya, banyak orang tidak mengerti bahwa berpolitik itu juga bisa menjadi sarana dakwah. Saya sudah berdiri dari mimbar ke mimbar, sudah berceramah dari satu majelis ke majelis yang lain, tapi saya merasa perlu kita masuk ke jaringan legislatif untuk menyiapkan berbagai produk-produk peraturan yang menjaga dakwah kita tetap berlangsung. Insya Allah termasuk diantaranya nanti mata air dakwah yang hari ini insya Allah mendapat keberkahan dengan lahirnya mungkin wakaf, ya, Rinda. Insya Allah itu akan menjadi pusat pergerakan mata air dakwah Sumatera Utara untuk melahirkan dan memberikan banyak prestasi. Yakinlah Alinda, itu akan menjadi amal jariah, ya, melahirkan anak-anak muda yang kemudian fokus kepada agama kita, lalu terjaga akidahnya, lalu terjaga akhlaknya. Sesungguhnya itu adalah amal jariah bagi seluruh founder, ya, dan aktivis mata air dakwah Sumatera Utara. Semangat berjuang, dan seluruhnya kita juga berjuang pada posisi kita masing-masing. Ada yang berjuang untuk menjadi aktivis dakwah, ada yang berjuang mempertahankan jati diri, ada yang berjuang menjadi anak remaja masjid, ada yang berjuang menjadi tokoh nasional seperti Pak Dr. Rusdianto, ada yang berjuang menjadi guru, ada yang berjuang menjadi orang tua, mengurusi anak-anak kita, mempertahankan mereka dari berbagai gangguan. Sesungguhnya kita ini seluruhnya adalah pejuang. Oleh karenanya, mari dalam kita berjuang kita tetap istiqomah, ada di barisan kita supaya kita tidak terjejer. Karena kalau seperti gerombolan ini bukan mencontohkannya, biasanya gerombolan ternak yang terpisah dari gerombolannya itu akan relatif bisa dimakan oleh singa dibanding kalau kumpulan itu nanti lihat di YouTube. Saya suka melihat itu, ya, itu video-video dia. Kalau ada kerbau yang terpisah akan mudah dilumpuhkan oleh singa dibanding kalau kerbau itu bergerombol. Ini semacam contoh, walaupun kiasnya tidak tepat, ya, tapi ini bisa menjadi ibrah bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan, kekeliruan, kesilapan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu. Mohon maaf saya, ini selanjutnya nanti kita serahkan podium ini sepenuhnya kepada Pak Dr. Rusdianto untuk mengguide adik-adik kita, para remaja masjid yang ada di Bantar Khalifah, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan di antara mereka kelak nanti, ya, banyak yang sukses, ya, di dunia akademik, di dunia ekonomi, di dunia politik, di seluruh sisi kehidupan kita masing-masing. Billahi fisabilil haq, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.